Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Stephen Bernardus de Ruyter, Ninyoman Ari Suyastini, Putu Ayu Pratnya Puspita, Suyanto, dan Nimade Kertiani. Ada 3 poin yang kami telah diskusikan. Yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah proses yang tanpa akhir. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi murid. Pendidikan tersebut hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna, dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kami kontekstualkan dalam beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama adalah budaya ngayah, kedua kesenian jegok, dan ketiga adalah permainan tradisional meong-meong. Pertama, ngayah. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bertumpu pada proses bergerak atau tidak diam yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Proses ini menyangkut aturan tingkah laku seperti norma sosial, kebiasaan, keterampilan, seni di dalam bermasyarakat. Dan di Bali, ada wadah organisasi muda-mudi di setiap banjar di Bali. Dalam organisasi tersebut terdapat budaya ngayah, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh muda-mudi atau remaja di Bali untuk melakukan kegiatan pembersihan di banjar, di tempat suci atau pura, juga membantu kegiatan upacara adat di desa yang dilaksanakan secara gotong royong dan tulus ikhlas. Kegiatan ini menjadi pembiasaan dan konsisten dalam pelaksanaannya. Jadi, implementasi dari tradisi ngayah ini sangat terpampang nyata pelaksanaannya di sekolah kami, bahkan berjalan dengan baik. Karena ini sudah menjadi program pada kegiatan sekolah kami. Dan kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dengan tingkatan kelas yang berbeda setiap minggunya. Melalui tradisi ngayah di sekolah, kita membangun rasa persaudaraan dengan seluruh warga sekolah, sikap saling membantu atau tolong-menolong, kerjasama, memupuk rasa kepedulian anak terhadap lingkungan, sehingga antara pendidik dan murid akan terjalin keharmonisan.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana nilai-nilai budi pekerti dan gotong royong diutamakan dalam proses pembelajaran. Kedua adalah kesenian jegog. Di daerah kami, khususnya di Jembrana, kesenian khas yang ada adalah jegog. Jegog merupakan salah satu bentuk implementasi kearifan lokal yang dibuat dalam bentuk kesenian. Jegog adalah alat musik khas Jembrana yang terbuat dari bilah-bilah bambu yang dimainkan secara berkelompok. Alunan musik ini mewujudkan kegembiraan dan kebersamaan dalam berekspresi, menyalurkan bakat minat, serta kemampuan diri masing-masing penari melalui iringan musik yang dinamis. Ketiga adalah permainan tradisional meong-meong. Meong-meong merupakan permainan tradisional masyarakat Bali yang umum dimainkan oleh anak-anak dan diiringi dengan nyanyian lagu meong-meong. Permainan ini menggambarkan usaha dari kucing atau dalam bahasa Bali disebut meng atau meong untuk menangkap tikus atau bikul. Nilai kedisiplinan yang terdapat dalam permainan tradisional meong-meong yaitu sportivitas dan ketaatan para pemain dalam mengikuti aturan permainan. Melalui nilai kedisiplinan yang diterapkan dalam permainan meong-meong, maka diharapkan anak-anak mampu mematuhi segala aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi kedisiplinan dalam kehidupannya. Poin ketiga yang kami bahas adalah sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan, yakni budaya ngayah. Setiap anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga tugas pendidik untuk menebalkan garis yang samar-samar tersebut sehingga anak dapat memperbaiki lakunya dengan kekuatan konteks diri anak dengan mengetahui tahap tumbuh kembang anak. Jadi, penebalan laku murid di kelas atau di sekolah adalah salah satunya dengan budaya ngayah. Kegiatan ngayah adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan di sekolah kami dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan ini sudah menjadi protap pada kegiatan sekolah dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dengan tingkatan kelas yang berbeda setiap minggunya. Melalui tradisi ngayah di sekolah, kita membangun rasa persaudaraan dengan seluruh warga sekolah, sikap saling membantu atau tolong-menolong, kerjasama, memupuk rasa kepedulian anak terhadap lingkungan, sehingga antara pendidik dan murid akan terjalin keharmonisan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana nilai-nilai budi pekerti dan gotong royong diutamakan dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan dari diskusi kami adalah, dari rangkuman contoh kegiatan tersebut dapat kita maknai bahwa kita harus selalu semangat belajar dan tidak pernah merasa cukup pada ilmu yang dimiliki dan selalu memperluas pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dalam konteks bermasyarakat, sifat religius, rela berkorban, nasionalis, gotong royong, dan kesederhanaan harus kita ciptakan dan wujudkan agar sifat-sifat tersebut dapat menjadi kontekstual sebagai penguatan karakter murid
sebagai seorang individu dan masyarakat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.